Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sesi coaching pada hari ini, di mana saya, Ade Damayanti, akan sebagai coach dan Bapak Muhammad Bunasor akan sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, kegiatan coaching akan kami mulai. Assalamualaikum Pak Bunasor. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Bunasor, bisakah dibuka videonya Pak Bunasor? Apakah sinyal Bapak? Oh bisa Bu, ya buka. Nggih. Alhamdulillah Oke. bisa melihat sumringahnya Bapak hari ini. Ya. Kabarnya gimana Bapak hari ini? Ya alhamdulillah, walaupun cara padat luar biasa dari pagi, dan ini ada kegiatan di desa menjelang intihanan Bu. Tadi lomba-lomba anak sampai hampir maghrib, sampai pada asar. Jadi alhamdulillah ini menyempatkan. Nggih. Alhamdulillah masih sehat dan Iya, bermanfaat bagi Bu. umat ya Pak, luar Iya, biasa. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita untuk orang banyak. Bapak, nggih, pada kegiatan ini, pada malam ini menemui saya untuk apa nggih Pak? Nggih. Oh iya Bu, saya tadi untuk akan konsultasi karena saya ini mengajar di kelas 7E Bu, kelas spesial, bahwa saya itu mengambil tema, mengambil materi yaitu bangun ruang sisi lengkung. Saya mengajar matematika Bu, 4 kelas. Di 3 kelas alhamdulillah berjalan lancar, baik, tapi di kelas ini bahwa saya ini mengambil materi ini sudah sedemikian rupa bahwa untuk pembelajaran diferensiasi bahwa saya sudah mengidentifikasi untuk bahwa untuk tujuan pembelajaran saya untuk materi ini adalah yaitu bangun ruang sisi lengkung untuk khusus kerucut Bu. Tujuan belajarnya adalah mengidentifikasi definisi kerucut dan membuat jaring-jaring kerucut dan menentukan luas selimut kerucut. Di dalam pembelajaran ini saya tak bagi 8 kelompok satu kelas. Satu kelompoknya adalah 4 anak. Tapi dalam mengidentifikasi ini saya memakai yaitu dengan suruh melihat video Bu. Nah, ternyata dari 8 kelompok ini sangat unik. Ada 2 kelompok, yaitu yang 2 kelompok ini anak yang punya HP karena suruh melihat video online, yaitu bagaimana cara membuat kerucut dari awal, dari bahan-bahan. Tapi ternyata di sini ada kendala. Saya kategorikan anak yang sudah melihat video dan anak yang punya HP tetapi ternyata tidak punya kuota, otomatis tidak bisa melihat video. Dan satu kelompok itu memang anak itu tidak punya HP Android karena SMP kita kan ya pedesaan lah, Pak, seperti itu. Nah, menurut Ibu tuh apakah identifikasi saya sudah tepat atau belum? Seperti itu. Pak Bunasor sudah bagus Pak, sudah mengidentifikasi siswa dari lingkungan keluarga ya Pak, ya berarti ya Pak. Iya. Untuk anak bisa membuat kerucut, Bapak mengidentifikasi latar belakang keluarga, ada 3 kelompok berarti ya Pak. Iya. Yang tadi saya tangkap benar ya Pak. Ada kelompok anak punya HP punya kuota, punya HP tidak punya kuota, dan tidak punya HP sama sekali. Iya. Nah, dari 3 kelompok ini mencapai tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Nah kan itu Bapak Bu, tadi ada yang saya konsultasikan ke Ibu, saya keluh kesahkan begini. Di kelas yang lain ternyata untuk keberhasilan ini sudah bisa 90% bahwa di 2 jam pelajaran yang tersedia itu anak bisa mencapai sudah bisa membuat kerucut 100% jadi dan tujuan pembelajaran tercapai. Tetapi di kelas ini, kelas E ini luar biasa karena anaknya 32
50-50, laki-lakinya 16, perempuannya 16. Lah, di sini kok malah kenapa tidak seperti kelas yang lain, Bu? Lah, ada apa? Itu permasalahan seperti itu. Nah, kalau Bapak tahu di kelas itu berbeda dengan kelas lain, coba Bapak identifikasi dengan cara yang berbeda, Pak, dengan kelas lain, Pak. Kan Bapak tadi Bapak kan pertama tadi mengidentifikasinya dari latar belakang keluarga. Bapak coba memakai strategi lain, coba Pak, bisa apa enggak Bapak? Oh ya, insya Allah akan saya rencanakan untuk memakai strategi yang lain, Bu, karena supaya bisa tercapai, karena memang ini kelas luar biasa, karena memang dari 32 anak untuk yang di atas rata-rata memang belum begitu banyak, makanya insya Allah dengan permasalahan ini nanti saya akan rubah untuk metodenya, dan memang ini untuk materi ini saya bangun itu memang di kelas yang lain tuh antusias, sangat-sangat antusias, karena memang si anak sudah membawa alat, kita full untuk pembelajaran, yaitu saya berpihak kepada anak total, saya hanya memberi pengarahan di setiap kelompok. Di situ sudah di kelas yang lain, ini beda dengan 7E ini, karena saya mengajar 4 kelas, 7E, FGH, bahwa di kelas yang lain sudah berhasil, karena memang sebelum pembelajaran ini sudah diberitahu bahwa si anak untuk membawa alat, untuk membuat kerucut ini dari kertas, lem, untuk gunting, penggaris, dan lain sebagainya sudah komplit dan antusias. Nah, si anak bahkan ada anak yang berinisiatif di kelas yang lain itu bukan hanya kerucut, karena untuk materi bangun ruang sisi lengkung itu ada kerucut, tabung, dan bola, Bu. Nah, di kelas yang lain itu bahkan sampai dia berhasil untuk membuat kerucut dan tabung. Padahal saya memberikan hanya kerucut. Oh, berarti anak ini sudah kritis, nalarnya sudah bisa berkembang. Tapi untuk di kelas 7E ini hanya membuat kerucut saja, 2 jam pelajaran tidak sampai, tidak terpenuhi loh. Ternyata karena lebih-lebih kalau anak yang tadi kelompok 2 tadi yang belum melihat video luar biasa, kami agak lebih untuk memperhatikannya, Bu Ade. Nah, bagaimana untuk lebih supaya dengan kelas yang lain seperti itu. Menurut saya, Pak, saya menangkap dari Bapak mengidentifikasi itu udah bagus banget, Pak. Udah tahu permasalahan di kelas 7E, kemudian membandingkannya dengan kelas lain juga. Itu kan akhirnya akan ketemu sebuah strategi atau rencana Bapak untuk kelas perlakuan untuk kelas 7E. Menurut saya sudah bagus Bapak Bunasor itu rencana aksi untuk penerapan 7E, strateginya monggo dicoba Bapak, barangkali nanti tujuan pembelajarannya bisa tercapai, kenapa tidak dicoba dulu Bapak? Kira-kira ya, seperti nanti itu. Insya Allah untuk ke depan akan saya coba minggu depan saya praktekkan apa yang saya praktekkan di kelas yang lain, untuk nanti saran dari Bu Ade bahwa nanti kita akan rubah dari strategi itu, karena memang ini kelas luar biasa. Memang untuk itu nanti kami akan ada perhatian khusus. Tapi begini Bu Ade, saya rencananya bahwa ke depan mudah-mudahan untuk solusi ini bisa, menurut Bu Ade bagaimana, bahwa ternyata di kelas yang lain seperti itu, rencananya saya itu dari 2 kelompok itu akan saya sebar, Bu. Jadi untuk anak-anak yang belum melihat video akan saya sebar, jadi nanti si anak ini akan terbawa loh dengan kelompok-kelompok yang lain. Ternyata saya di kelas ini spesial lagi untuk itu. Ternyata anak yang belum melihat video itu memang luar biasa. Kalau yang sudah melihat video dicermati dengan bagus itu dalam membuat praktek langsung, yaitu membuat kerucut, bangun ruang lengkung itu dari alat, dari cara membuat langkah awal sampai akhir itu bisa selesai persis dan jadinya bagus, Bu Ade. Lah anak yang belum melihat video ini walaupun sudah diberitahu langkah-langkahnya, tetapi ternyata dalam membuat kerucutnya nggak jadi, kebalik. Makanya ukurannya nggak pas seperti itu. Kan untuk sudah diterangkan diameternya sekian.
nanti untuk membuat selimutnya sekian, ngono loh maksudnya di situ. Nah, maka saya heran di kelas lain langsung jadi lah ini kok malah bolak-balik sampai di akhir pembelajaran kita ternyata nggak selesai. Makanya saya, loh apa ada yang salah? Makanya saya harus konsultasi nih guru yang sudah berhasil dengan Bu Ade. Seperti itu loh Bu. Nah Iya, itu. Bu Nasr sudah mengidentifikasi berarti di kelas 7E ini kecepatan menyerap pelajarannya lebih lama nggih Pak nggih dibanding Iya kelas lain. betul seperti Itu itu. termasuk salah satu perlakuan juga berarti itu Pak yang harus Nah itu diterapkan Pak. makanya. Ya, di langkah Pak Bu Nasr sudah tepat tadi menurut saya dengan membagi anak yang punya HP, yang punya kuota dibagi rata biar ada kesadaran sosial berbagi nggih Pak. Nah iya itu Bu. Kemudian Setara dengan kelas yang lain. Manajemen waktunya juga pas ya Pak jadinya. Iya. Itu udah bagus Pak langkah yang Bapak Bu Nasr rencanakan untuk bisa membuat mereka lebih aktif, lebih semangat dan intinya lebih tepat waktu nih, maka Pak. Dari itu saya terangkan itu pada di kelas yang lain itu dalam satu kelompok itu bisa bekerja semua. Makanya untuk di kelas ini itu nggak maksimal dalam bekerja semua. Contohnya tadi bahwa di kelas yang lain itu karena satu kelompok 4 anak, yang satu mengukur, bagian mengukur, yang satu menggunting, nanti yang satu lagi mengelim, Bu. Seperti itu. Tak beri. Nah, iya, maka itu dalam bekerja kelompok kerjasamanya ini memang tadi yang Bu Ade sebutkan bahwa daya tangkap anak ini kurang mungkin gimana ya? Karena memang kalau daya tangkap satu per kelompok kan memang untuk daya serap si anak untuk daya tangkapnya beda-beda. Ada yang kelompok yang lebih cepat, ternyata iya ini ada anak yang pintar-pintar seperti ini. Nah, kalau yang itu tadi yang belum melihat video memang rasa agak kebingungan. Makanya kami untuk pengawasannya untuk di kelompok itu lebih intens seperti itu. Sudah bagus Pak rencana yang Bapak rencanakan untuk mengatasi anak-anak yang sedikit lamban dalam bekerja tadi dengan membagi kelompok yang punya kuota. Sudah bagus langkah Bapak. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Pak? Ya, ini minggu depan Bu, sebelum PTS langsung. Nanti 4 hari ya minggu depan sebelum PTS akan untuk tahu rencana Bapak itu, untuk rencana Bapak dikatakan berhasil, butuh kerjasama siapa lagi Pak? Ya, otomatis saya akan mengundang untuk menghadirkan guru senior matematika ya, yang lebih senior untuk lebih melihat dalam pengajaran dan bahkan nanti saya akan mengajak murid kelas lain lah yang sudah berhasil itu untuk tutor supaya ini loh yang sudah berhasil begini seperti itu. Tapi tetap saya nanti minta izin karena untuk kelas lain kan otomatis di pelajaran yang lain loh Bu Ade. Jadi otomatis nanti akan berkoordinasi dengan teman guru yang lain untuk menyempatkan ini loh kelompok kelas lain yang sudah berhasil dengan mengerjakan tugas di sini bahwa untuk tugas kelompok dengan tepat waktu. Makanya nanti kita sampaikan, nanti kita dipraktekkan itu supaya kelas ini tidak tertinggal Bu Ade, bisa sama dengan kelas yang lain untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran saya bisa maksimal seperti itu. Nah itu bagus lagi Bapak. Rencana aksinya akan diimplementasikan dengan melibatkan banyak pihak, ada guru senior, ada murid dari kelas lain yang sudah berhasil jadi tutor sebaya. Udah bagus banget Pak. Jadi saya antusias ini pengen ketemu Bapak lagi minggu depan, pengen mendengar kemajuan kelas 7E bagaimana setelah diterapkan strategi yang berbeda. Nanti kita ketemu lagi ya Pak minggu depan ya Pak. Saya pengen mendengar keberhasilannya. Matur suwun. Mau berbagi Bapak. Ini refleksi diri saya sebagai coach setelah melakukan sesi coaching dengan Bapak Bu Nasr, yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Yang berjalan baik selama percakapan saya dengan coach yaitu Bapak Bu Nasr, sudah terjalin kemitraan. Kemudian coach atau Bapak Bu Nasr sudah merasa nyaman sehingga mau menceritakan semua permasalahannya. Kemudian saya sudah berusaha menghadirkan penuh fisik, pikiran, dan hati saya dalam percakapan hari ini.
Kemudian saya berusaha menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci dan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing Koci menemukan ide baru. Sedangkan yang harus saya perbaiki sebagai coach adalah ketika memberikan pertanyaan berbobot untuk menuntun Koci menemukan solusi, saya harus lebih bisa aktif menyimak dulu. Ketika memberikan pertanyaan berbobot, saya menangkap dulu apa yang disampaikan Koci, sehingga nanti Koci bisa keluar semua ide-idenya, keluar solusinya dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya berusaha tetap fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan Koci atau Pak Bunasor agar maksud percakapan yang disampaikan beliau bisa saya tangkap dengan baik. Menghadirkan penuh, kemudian menyimak dengan baik-baik apa yang disampaikan juga. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kompetensi coaching dan otomatis pengen juga atau menambah wawasan dalam berbagai kasus agar bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Demikian refleksi saya sebagai coach. Nah, sekarang saya meminta pendapat Pak Bunasor bagaimana perasaannya setelah saya coaching. Bagaimana perasaan Pak Bunasor setelah saya coaching? Monggo Bapak. Ya, saya merasa tercerahkan, didengarkan oleh Bu Ade dengan saksama dan diberi ruang untuk dapat mengungkapkan ide-ide yang tepat untuk membuat rencana pembelajaran. Tadi sudah diungkapkan Bu Ade, yaitu dengan nanti merubah strategi, karena di kelas itu belum berhasil, di kelas lain sudah, yang dapat mendorong minat dan keaktifan belajar murid nanti tadi, yaitu terutama dalam pembelajaran matematika, yaitu untuk membuat kerucut bagaimana nanti supaya tercapailah tujuan pembelajaran yang maksimal. Sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pelajaran matematika alhamdulillah nanti lebih baik. Terima kasih Bu Ade, itulah untuk tanya dari Bu Ade selaku coach saya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Bunasor atas refleksi sebagai coach. Sesi coaching pada malam ini, pada hari ini untuk saya yang berperan sebagai coach, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.